ngambil tesis Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta itu selalu mengatakan kedaulatan atau kemerdekaan politik tanpa diikuti dengan kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi itu kita belum merdeka. Makanya salah satu judul buku saya adalah Kita Belum Merdeka. Di lapangan kejaksaan, di lapangan ke perpajakan. Iya. Oke. Itu menyangkut, saya menyebutnya sebagai kejahatan strategic transfer pricing, yang sesungguhnya banyak melibatkan pengusaha-pengusaha besar. Oke. Yang di sini? Di sini kompleks di dalam negeri, yang di sini sebagian swasta asingnya posisinya. Oh, oke. Yang kalau hilang misalnya, ada nggak orang yang keluar masuk ruangan ini? Saya biasanya memang mengunci kalau saya pergi kemana-mana gitu posisi, karena saya khawatir juga kan posisi. Tapi ada beberapa yang saya punya, saya backup di hard disk. Gitu. Beberapa yang saya anggap penting saya backup di hard disk. Yang kalau misalnya ada terjadi sesuatu gitu, ada backupnya. Tapi ada juga sebagian yang sudah saya serahkan ke KPK. Dan Abang nggak punya backup-nya sama sekali yang sudah diserahkan ke KPK itu nggak? Yang saya serahkan ke KPK itu raw material, bahan mentah untuk melakukan penyelidikan gitu ya. Abang, sorry nih, dapat data-data itu dari mana sih? Maksudnya data ini, masa KPK dipasok datanya dari Abang sih? Dia nggak bisa nyari sendiri? Emang? KPK itu menurut saya bukan KPK sekarang ya, KPK sebelumnya. Itu kan di generasi 1 kan dalam rangka upaya menumbuh kembangkan kepercayaan gitu posisi. Sehingga memang mereka butuh dukungan. Saya dukung aja posisi. Walaupun saya nggak kelihatan gitu ya sebagai orang yang mendukung, tapi saya dukung lah posisinya. Itu generasi 1, generasi 2 istilah saya. Makanya data yang saya serahkan itu di generasi 2, di saat M. Yasin, Chandra berkuasa gitu ya. Nah, dapat dari mana data itu? Entah bagaimana orang percaya sama saya. Misalnya pada kasus nikel saja ya, ini saya buka aja. Pada kasus nikel, jadi pada 2018, saya diundang oleh sebuah perusahaan nikel terbesar di Indonesia untuk bicara tentang nikel gitu ya. Gak lama kemudian saya dipasok tentang data-data nikel banyak sekali. Gitu. Oleh? Kalangan tertentu. Bukan dari perusahaan besar itu, oleh kalangan tertentu. Saat itu orang belum ribut tentang nikel sebagai bahan baterai untuk yang namanya litium. Tapi perang bahwa yang namanya IoT, Internet of Things, itu kan tergantung pada baterai. Dan baterai itu litium, dan bahan dasar litium adalah nikel. Nah, saya 2018 itu sudah turun ke Sulawesi, bahkan sampai ke Halmahera. Orang gitu. Kenapa percaya sama Abang, ngasih data gitu, ini loh data gitu. Ya, data itu bisa data menyesatkan, bisa data yang memang beneran itu, ya kan? Nah, menariknya data yang saya terima kebetulan valid gitu ya. Kenapa bisa valid? Logikanya sederhana. Mereka tidak pernah melihat saya mendagangkan satu lembar pun data itu. Saya tidak pernah pakai untuk memeras, walaupun saya kemudian diperas gitu ya. Saya ulang, saya dalam posisi sekarang sedang diperas. Jadi dan diintimidasi, tapi saya tidak pernah menggunakan data yang selembar itu, selembar sekalipun tidak pernah saya gunakan untuk memeras. Karena Abang udah nyebut nih, lagi memeras, ada orang yang sedang berusaha memeras Abang. Memeras itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Kita boleh tahu kasusnya nggak? Boleh. Saya dibilang berhubungan dengan orang tertentu. Lalu kemudian saya dianggap belum melakukan transaksi sebagai sepenuhnya. Lalu kemudian saya diminta untuk membayar, padahal berapa rupiah? Ya jumlahnya sih relatif gitu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah angkanya namanya salah, alamatnya salah, orangnya salah. Jadi ketahuan banget motifnya cuma memeras gitu posisinya. Tapi sebelum itu Indi asal tahu di tahun 2000 itu selama 4 bulan saya juga dikerjain secara magic. 4 bulan. Secara 4 bulan terus menerus. Magic itu dunia hitam. Dunia hitam. Diapain? Tiap dari pukul 11 malam sampai subuh serangan bertubi-tubi di atas genteng itu bunyinya macam-macam gitu. Kayak suara. Jugar. Hanya Abang yang dengar atau serumah-rumah? Satu rumah dengar. Satu rumah dengar, tapi ya alhamdulillah. Maksudnya setelah dilihat ke atas? Nggak ada, ya cuma kita dengar, kita tahu ada. Sampai akhirnya beberapa
orang yang ngebantu di rumah, waduh ini kalau bapak nggak kena bisa-bisa kita yang kena katanya, gitu ngomong. Ya. Tahu siapa? Saya tahu siapa. Saya paling tidak saya bisa meraba siapa, tapi saya mendapat ajaran untuk tidak membalas. Jadi kalau ada orang yang mencerca, ada orang yang menghina, ada orang yang mengganggu keyakinan saya gitu, tidak perlu dilayani, tinggalkan saja. Toh nanti cercaan itu atau pemerasan itu atau sikap jelek itu akan kembali ke dirinya. Saya bahkan pernah diancam, digugat oleh sebuah lembaga bergengsi di negeri ini. Tapi gugatan itu tidak berani dijalankan ketika seorang petinggi menyebut kepada petinggi yang lain bahwa saya punya data balik yang akan merugikan institusi itu tadi. Dan saya bisa menggugat dengan triliunan, bukan semiliar 2 miliar, karena saya tahu bagaimana perilaku orang-orang di institusi tadi. Terus gitu. nggak jadi? Nggak jadi. Nah, gitu ya. Ada lagi yang kemudian sebuah perusahaan besar, pemilik mau menggugat saya gitu, tapi pengacaranya bilang jangan. Siapa? Ihsanuddin Nursi, jangan. Si pemiliknya kaget, kenapa jangan katanya? Ya karena kalau dia ngomong dengan data. Jadi tanpa bisa ngebalik ke bisa dia. berbalik jadinya. Jadi jangan. Begitu juga konsultannya yang lain. Kebetulan saya dibocorin. Kenapa? Karena si pengacara itu kebetulan junior saya di fakultas gitu ya. Dikasih tahu, "Oh, Bang, itu gue tahu lo ngomong dengan data." Gitu. Itu ancaman hukum, ancaman magic juga, ancaman Fisik. pembunuhan, Fisik juga. fisik. Waktu itu ceritanya ada pihak-pihak tertentu yang terganggu karena saya memangkas mafia impor. Ingat nggak yang keras bicara mafia impor di TV pertama kali di Indonesia siapa? Anda salah satu pewawancara saya di pinggir jalan. Zamannya di SCTV. jadi bagaimana saya bicara tentang mafia impor itu melibatkan banyak kalangan. Bukan hanya pemegang otoritas, tapi berbagai kalangan. Fisiknya apa nih? Dihajar aja secara macam-macam. Kalau waktu Bank Bali itu sampai mereka mengintimidasi ke rumah, mengintimidasi kemana-mana gitu posisi. Dan waktu mafia import mereka menghajar fisik saya gitu, dan saya ngelawan. Hajar fisik itu pukulin? Pukul. Serius. Itu pernah kejadian. Jadi dipukulin berapa orang? Ya saya posisinya pokoknya saya ngelawan posisi. Tapi saat itu ada orang yang berusaha untuk melerai. Serius. Dan ya orangnya banyak yang gerah lah sama Ihsanuddin Nursi, bener kan? Kalau banyak mungkin. Iya lah. Iya kan? Ya, maksudku gini, orang banyak yang gerah, orang banyak yang merasa tersudut. Ya gimana caranya supaya Ihsanuddin Nursi bungkam gitu kan? Kalau Anda bilang ini bilang tadi ada orang banyak sakit hati gitu ya. Ya mungkin karena tadi ya Anda bisa lihat, Anda tinggal pilih mau saya sampai bisa membuat skema kekuasaan kejahatan keuangan negara. Jadi pada seorang jaksa agung bernama Baharudin Lopa, saya pernah membuat skema kejahatan keuangan negara. Skematiknya saya buat gitu ya. Wilayah BUMN, wilayah korporasi, wilayah konsultan, wilayah saya bikin datanya. Ini larinya kemana petanya kayak mana. Itu pernah saya buat skematiknya. Makanya ketika satu lembaga kajian di Indonesia bikin diskusi tentang mega skandal korupsi Indonesia, saya dengan enak ngomong, yang kemudian menjadi viral. Ini loh dari era Soeharto begini ngelihatnya sampai sekarang posisinya. Dan sampai sekarang pun saya bisa lihat siapa sesungguhnya yang masih tetap berada di panggung itu, siapa gitu lah. Nah itu, makanya orang tuh gerah sama kamu, Bang. Aku sedikit nih kesini nih. Bangsa kita sedang dijajah, haruskan berdiam diri. Ini tahun berapa nih? 2002. 2002, sekarang 2020. Masih nggak? Masih dong. Kita sedang serius? Masih. Bukannya merdeka tahun 45? Saya ngambil tesis Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta itu selalu mengatakan kedaulatan atau kemerdekaan politik tanpa diikuti dengan kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi itu kita belum merdeka. Makanya salah satu judul buku saya adalah Kita Belum Merdeka. Oke, kedaulatan ekonomi belum? Belum. Kedaulatan politik? Sudah. Sudah. Tapi posisinya masih kayak gitu-gitu. Ya. Nah itu berarti... Nggak daulat amat dong, kalau masih ada orang... Itu makanya. Dan itu saya pernah buktikan juga di TV One. Kalau saya tidak salah juga, Anda juga yang menjadi pewawancaranya. Karena saya jembreng gitu, saya bawa data. Ini loh buktinya bahwa kita didikte oleh asing, lewat utang luar negeri, sampai akhirnya semua orang melotot, dan bahkan lembaga multilateral tadi tanpa angin, tanpa hujan, mesti menjelaskan kenapa dia mesti mendikte Indonesia gitu loh. Oke, jadi belum nih, 2020 juga belum. Masih dijajah? Masih bisa. Apalagi dengan kasus COVID-19. Siapa sih yang ngejajah kita?
Ada beberapa konstruksi ya posisinya. Jadi saya pakai kalau pakai buku Bangsa Terbelah, saya menggunakan apa yang saya sebut dengan proxy war dan neocortex war. Okay. Nah, proxy war adalah musuh, gitu ya, menempatkan orangnya di tempat lawan dia. Nah, musuh ini siapa? Musuhnya itu sesungguhnya mereka ada negara-negara tertentu, bisa Cina, bisa Amerika, bisa negara-negara lain, dalam rangka mendikte ekonomi Indonesia posisinya. Itu bisa Cina atau kita sebut saja tanpa kata bisa, Ya. Cina, Ya, Amerika, beberapa negara kepentingan lain. Nggak usah jauh-jauh, Singapura misalnya. Singapura banyak arahin kita. Jepang misalnya. Jepang, bahkan kritik saya pada Jepang ketika Jepang minta tolong pada saya dalam kasus kereta api cepat, saya bilang, Anda terlampau lama mendikte Indonesia di industri moda transportasi gitu misalnya. Dan berkali-kali juga saya bilang di TV One. Jadi itu ya kita nggak, berbagai sektor strategis kita kan kita tidak kuasai. Itulah kita dijajah di situ. Jadi dari sektor nggak akan merdeka atau akan merdeka? Kalau tadi abang ini masih dijajah. Kalau ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya susah. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena kita harus ngeliat sektor mana yang bisa membuat kita berdaulat. Nah, sampai dengan saat ini saya menyebut di Mahkamah Konstitusi bahwa Indonesia belum menerapkan atau belum menetapkan mana sektor hajat hidup orang banyak atau dalam bahasa akademiknya mana public goods. Sudah Semua sebetulnya, nggak tapi ada. masa? Nggak ada. Jadi hanya era Soeharto yang menetapkan lewat Undang-Undang 167 tentang penanaman modal asing. Itu nggak diterusin sama yang berikut-berikutnya? Bukan tidak diterusin, dibongkar habis lewat Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal posisinya. Berantakanlah sampai dengan sekarang posisinya. Jadi yang disebut dengan public goods itu nggak ada sampai dengan sekarang. Jadi kesimpulannya ini akan happy ending Semuanya kita merdeka atau tidak? Semuanya menjadi commercial good. Dan kalau semuanya commercial good, itulah makanya kemudian pada 2004 saya sudah menyebut hasil pemilu itu hasil pemilu demokrasi korporasi. Disitulah buku itu saya cerita. Jadi proxy war itu tadi kayak gitu. Neocortex war-nya gimana? Otak Anda dicuci. Otak Anda dicuci seolah-olah yang salah itu menjadi benar. Itu neocortex war posisinya. Otak Anda dicuci sedemikian rupa dengan segala macam caranya yang saya sebut sebagai buah dari simbolik torture atau kekerasan simbolik. Pierre Bourdieu posisinya. Dan ini jarang orang mau memahami kayak gitu posisinya. Tapi poinnya adalah ketika kita ambil neocortex war yang metode pelaksanaannya adalah simbolik torture atau kekerasan simbolik itu, orang lupa bahwa kita punya konstitusi yang patut ditegakkan. Jadilah kemudian ketika saya memegang konstitusi, orang mau diding saya sebagai oposan setiap presiden gitu. Oposan tiap, nggak ada satu presiden pun yang abang tidak oposisi. Kebayang nggak kalau di era Soeharto orang tidak berani bicara korupsi, saya berani bicara korupsi di dalam. Sampai Soeharto bilang kasus saya ambil alih. Mungkin ingat itu. Kasus saya ambil alih. Itu melibatkan berbagai kalangan. Dari kalangan petinggi sedemikian rupa sampai aparat penegak hukum sampai dengan politisi, wah macam-macam itu terlibat. Dan nggak bisa ketahan sampai akhirnya Pak Harto kan bingung. Ini gimana ceritanya? Karena ada kotak pos 5.000 kan Pak Tri? Iya kan? Ada kotak pos 5.000. Akhirnya Pak Harto yang bilang, sudah kasusnya ambil habis. Tapi setelah itu orang-orang yang terlibat dalam kasus itu Pak Harto singkirkan gitu.